Tanpa berlama-lama berikut ada 4 berita terpopuler yang kami rangkum dalam Top News hari ini. Ya, di informasi yang pertama nih ada informasi ngeri-ngeri sedap ya. Jadi di Indonesia itu kan hantu lekat banget di kehidupan manusia. Jika ada hal-hal yang dianggap tidak masuk akal, maka biasanya hantu bakal dijadikan kambing hitam. Ini menunjukkan bagaimana masyarakat kita sangat kental dengan yang namanya tahayul. Salah satu hantu paling populer yang menjadi misteri adalah kuntilanak ya. Jadi kuntilanak biasanya digambarkan sebagai sosok perempuan berbaju putih, berambut panjang, dan sering tertawa nyaring yang menyeramkan. Jadi penggambaran ini kemudian menimbulkan berbagai pertanyaan tentang asal-usulnya. Hingga akhirnya ada antropolog Jerman bernama Timo Duell yang sukses mengungkapnya. Penelitian Timo ini yang berjudul Kuntilanak, Ghost Narratives and Malay Modernity in Pontianak, Indonesia, yang dipublikasikan Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia pada 2020. Perlu diketahui, kuntilanak ini hanya ada di Indonesia. Tak hanya di Indonesia maksud saya, melainkan juga ada di Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam yang menyebutnya Pontianak. Di negara-negara tersebut, kuntilanak atau Pontianak digambarkan sebagai mayat hidup yang mengancam manusia karena tidak dapat menemukan kedamaian setelah meninggal. Penamaan Pontianak di Malaysia sebagai kata ganti kuntilanak tidak terlepas dari kaitannya dengan asal-usul kota Pontianak. Jadi kata Pontianak sendiri berasal dari bahasa Melayu, dari ponti yang berarti pohon tinggi. Asal kata ini berkaitan erat dengan kondisi alam di delta Sungai Kapuas dan Landak yang jadi cikal bakal kota Pontianak. Ya, kita beralih dari yang serem-serem dulu, tapi sekarang juga ada yang heboh ya. Ini insiden yang tidak mengenakan terjadi saat Presiden Joko Widodo menghadiri acara Rembuk Kemerdekaan Relawan Wali Kota Medan Bobi Nasution di Gedung Serbaguna Deli Serdang, Sumatera Utara. Saat menyapa di tengah kerumunan orang, salah seorang wanita tiba-tiba saja menyiramkan air mineral ke arah pas pampres yang mengamankan kedatangan Jokowi. Wanita yang mengenakan baju warna hitam itu langsung diseret pas pampres agar menjauh dari kerumunan tersebut. Wanita yang belum diketahui identitasnya itu langsung berteriak histeris. Saat itu, Joko Widodo tidak menyadari aksi wanita tersebut lantaran sedang meladeni para relawan yang berebut ingin bersalaman. Karena terus didorong, wanita tersebut pun tersungkur. Dia terus menangis meminta keadilan. Akan tetapi, wanita tersebut malah melemparkan sandal ke arah kerumunan Bapak Presiden Joko Widodo. Beruntung lemparan tersebut langsung dihadang oleh pas pampres. Ya, di informasi berikutnya masih berhubungan dengan pas pampres. Masyarakat tanah air dihebohkan dengan keterlibatan 3 anggota TNI dalam dugaan menyiksa seseorang atau seorang warga Biren Aceh berinisial IM hingga tewas. Komandan Pomdam Jaya Kolonel CPM Irsyad Hamdube Anwar menyatakan ada 3 anggota yang terlibat dalam dugaan penganiayaan IM. Satu diantaranya adalah anggota pasukan pengamanan presiden atau Pas Pampres berinisial Praka RM. Ia menjelaskan 3 anggota TNI itu telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Informasi soal peristiwa penganiayaan itu sebelum beredar di media sosial. Salah satunya diunggah oleh akun Instagram @rakan_aceh. Dalam keterangan unggahan itu, korban disebut sempat menelpon keluarganya dan meminta dikirimkan uang sebesar 50 juta rupiah. Korban mengatakan jika uang terlambat dikirim, korban akan dibunuh. Atas kasus ini, Pomdam Jaya juga telah menahan Praka RM untuk kepentingan proses penyelidikan. Di informasi yang terakhir, pemirsa, ada Menteri BUMN Erick Thohir yang mengakui sebagian masyarakat ini cemas untuk menggunakan transportasi umum LRT Jabodebek yang dijalankan tanpa masinis. Namun Erick meyakini meskipun dijalankan tanpa masinis, LRT aman untuk digunakan. Dia pun mengatakan bahwa keselamatan penumpang menjadi prioritas utama bagi LRT. Menurut Erick, kereta tanpa masinis merupakan sebuah percepatan kemajuan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk transportasi publik. Kehadiran LRT juga menambah ragam transportasi umum yang diharapkan dapat mengurangi kemacetan di kota Jakarta dan sekitarnya, serta menjadi solusi untuk mengurangi polusi.